Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi sama saya di Soktavian Ningrum dengan NIM 2283190012. Saya jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2019 Universitas Sultan Tirtayasa. Nah, sekarang kita mau melanjutkan pada nomor 2 yaitu rangkaian pneumatik juga. Nomor 2 di mana menggunakan software Vesto Fluid Sim. Ini saya izin share screen biar mempermudah. Share screen. Langsung buka Vestos Spreadsheet-nya. Ini. Nah, ini Vestos Spreadsheet-nya. Kita seperti yang tadi aja ya, langsung kita Ctrl N aja untuk menambahkan papernya. Seperti biasa, teman-teman ketika mau menambahkan, ketika teman-teman mau merubah ukuran papernya, kita pergi ke file, kemudian drawing size. Nah, seperti biasa saya menggunakan size A2 dengan posisinya itu portrait. Seperti itu. Lalu kita pergi ke soal, yaitu di mana soalnya itu perihal nomor 2 itu. Nah, nomor 2 itu, buatlah sebuah rangkaian pengendali elektropneumatik untuk kasus elektropneumatik untuk kasus berikut dengan menggunakan software Vesto Fluid Sim. Disediakan 3 buah silinder double acting, yaitu silinder RS, T, dan 2 buah push button on dan off, serta 1 buah tombol emergency. Jadi di sini ada 3 buah silinder double acting, kemudian ada yaitu dengan keterangan silinder RS dan T. Kemudian ada 2 push button on, 2 push button yaitu push button on dan off, serta 1 buah tombol emergency ya teman-teman. Nah, sekarang kita amati untuk soalnya yaitu ketika tombol on push button ditekan silinder R maju, silinder T maju, silinder S maju, silinder R mundur, silinder T mundur, silinder S mundur, dan kembali lagi ke gerakan awal. Jadi R plus, T plus, S plus, R min, T min, S min, dan kembali lagi ke gerakan awal. Kemudian ketika tombol push button off ditekan, artinya stop, rangkaian tersebut akan bergerak menyelesaikan 1 kali siklus gerakan terlebih dahulu, baru gerakan tersebut berhenti. Ketika tombol push button on ditekan, rangkaian bergerak lagi seperti penjelasan pada poin A. Nah, kemudian pada poin C, ketika tombol emergency ditekan, maka seketika juga rangkaian langsung berhenti. Ini ketika emergency, dia tidak mengulangi satu siklus selama 1 siklus, tapi dia langsung berhenti. Setelah tombol emergency dinormalkan kembali, apabila tombol on ditekan lagi, maka rangkaian bergerak lagi seperti pada poin A, seperti itu. Kita langsung saja ya ke Vesto Fluid Sim-nya. Nah, seperti ini. Yang pertama kita menyediakan aktuator double maaf, sebelumnya kita tambah dulu teks. Nah, teks ini seperti biasa karena di sini berarti S R plus T plus 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 S plus R min S plus R min T min S min T min S min.
RT, R plus T plus S plus R min T min S min. Kita rubah font terlebih dahulu agar lebih lama. Kita rubah, kemudian bold, kemudian rubah di angka 18. Oke, kemudian frame like. Nah, seperti ini, seperti biasa saya naruh di sini. Nah, karena kita membutuhkan 3 aktuator double acting ya, teman-teman. 3 aktuator double acting. 3 aktuator silinder double acting. Kita pergi ke bagian aktuator, ada double acting cylinder. Kita membutuhkan 3 jenis ya, yaitu aktuator R, S, dan T. Nah, tidak lupa juga untuk mencantumkan dispense rule ya teman-teman. Nah, setelah itu kita relaynya beri nama, karena kita menggunakan relay RST ya. Di sini menggunakan relay RST, maka kita tentukan relaynya pada dispense rule-nya terlebih dahulu. Di sini R1. Nah, biji posisi awalnya 0, posisi akhirnya 0. Kemudian di sini R2, posisi awalnya itu 100, dan posisi akhirnya 100. Nah, di sini S1, digit 0, 0. Ini S2, posisi awal 100, posisi akhirnya 100. Kemudian pada bagian ini T, ini T1, ini 0, ini 0, di sini T2, di sini 100, ini juga 100. Nah, seperti ini. Sekarang kita membutuhkan valve. Valve-nya itu valve 5/2. Nah, sekarang kita atur pneumatiknya, kita atur kiri kanan menggunakan yang kedua. Terus solenoidnya yang kedua. Oke. Kita lubang anginnya tutup, terminatornya dirubah jadi yang ini, lubang angin 5 sama lubang angin ketiga ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk mempercepat, kita langsung pergi untuk copy paste saja. Ctrl C, Ctrl V. Kita taruh di masing-masing aktuator. Kemudian Ctrl V juga. Masing-masing aktuator R, S, serta T. Atau silinder double acting-nya, R, S, dan T. Seperti itu. Nah, kemudian setelah mencantumkan valve 5/2, kita juga mencantumkan atau membutuhkan valve jenis, maaf. Nah, setelah ini kita juga membutuhkan suplai angin, maka kita menggunakan kompresor. Kita pasang kompresor di sini. Sentral saja ya untuk pemasangan kompresor, kita tambah di sini. Dan sini kita hubung-hubungkan terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Udah gitu, kita hubungkan juga pada bagian ini. Kita hubungkan ke sini, kemudian juga
Hmm. Nah, sekarang kita solenoid-nya itu kita rubah ya. Maaf, maaf. Untuk solenoid-nya itu kita tidak menggunakan solenoid ini, tapi menggunakan solenoid ini. Maaf, maaf. Kanan kiri kita bisa makan ya. Seperti ini. Yang ini juga kita rubah pneumatically-nya itu atau solenoid itu ini. Kita juga sama merubah, maaf. Kita rubah di sini solenoid-nya kanan kiri. Oke. Nah, sudah. Kita beri label di sini sol 1 kemudian sol 1 di sini kita rubah sol 2. Nah, sini kita sol 3. Sol 3 itu menggerakkan sol plus apa S plus, sol 4 menggerakkan S min. Sol 4. Sol 5 menggerakkan T plus, sol 6 menggerakkan T min. Seperti ini. Nah, untuk rangkaian elektropneumatiknya itu kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita membuat rangkaian elektrikalnya. Coba kita hapus dulu. Biar iri tempat, kita dipendekkan aja. Kita hapus dulu, hapus. Nah, untuk kompresornya kita taruh di sini saja agar lebih pendek gitu ya. Karena kan kita menggunakan kayak gini. Kita taruh di sini. Kita juga pasang di sini. Ini kayak gini. Terus sini jangan terlalu jauh. Seperti ini. Nah, ini rangkaian pneumatiknya sudah jadi. Sekarang kita pergi ke rangkaian elektrikalnya. Nah, sekarang kita membutuhkan supply-nya. Sebentar, kita cari dulu. Kita mencari rangkaian supply, yaitu pada power supply. Mana ya? Sebentar. Nah, sini kita menggunakan electric connection sebesar 24 volt. 24 volt. Kemudian setelah itu kita membutuhkan yang ini, taruh di bagian paling bawah, diajarin aja. Kemudian juga kita membutuhkan limit switch, detect switch, maaf. Ini sini. Ini nanti digunakan untuk tombol emergency. Sekarang karena kita membutuhkan push button,
Nah, sekarang kita juga selain detect switch, kita membutuhkan tombol push button on. Nah, push button on membutuhkan push button off. Nah, kemudian kita juga membutuhkan sebuah memori atau relay. Kita ambil relay. Jadi, pada rangkaian elektropneumatik ini, kita menggunakan hanya satu buah relay ataupun memori ya. Nah, setelah ini, kita hubungkan ke masing-masing. Sini kita beri nama on, off. Di sini ini emergency ya. Emergency. Nah, kemudian kita hubung-hubungkan. Kita hubungkan. Nah, jangan lupa karena kita menggunakan memori serta bus button. Nah, karena di sini kita akan menggunakan gerakan terus-menerus, maka kita juga membutuhkan pengunci. Nah, kita membutuhkan NO dari memori. Kita pasang di sini. Terus kita pasang di sini. Kemudian kemudian kita karena menggunakan solenoid valve, terus maka di sini kita menggunakan solenoid valve ya. Kita ambil 6, kita ambil 6 solenoid valve. Nah, kita taruh di sini. Kita kontrol saja ya. Ya Allah. Kita kontrol C saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita taruh di sini. Kita juga ambil taruh di sini. Kita ambil taruh di sini. Kita ambil taruh di sini. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang kita sesuaikan dengan gerakan yang diinginkan, yaitu R+. Yang pertama R+, maka sekarang kita lihat solenoid mana yang menggerakkan R+. Nah, yang menggerakkan R+ itu yaitu relay
selenoid mana yang menggerakkan R plus, yaitu menggunakan selenoid 1. Nah, maka di sini kita menggunakan memberi nama di sini sol 1. Nah, sol 1. Nah, gerakan yang kedua yaitu T plus. Gerakan T plus itu yang menggerakkan solenoid T plus itu yang menggerakkan T plus itu apa, solenoid berapa? Nah, di sini yaitu sol 5. Maka di sini kita beri nama sol 5. Nah, kemudian untuk gerakan yang ketiga yaitu S plus. Nah, yang menggerakkan S plus yaitu sol 3. Nah, kemudian gerakan yang keempat yaitu Ermin. Nah, Ermin ini digerakkan oleh solenoid 2. Di sini sol 2. Nah, T-min digerakkan yaitu sol 6. Sol 6. Kemudian S-min digerak. Nah, S-min itu digerakkan sol 4. Nah, setelah ini kita membutuhkan NO. Nah, NO ini digunakan yaitu NO untuk memori ya, teman-teman. Kita beri nama M, memori. Kemudian kita juga membutuhkan NO. Nah, kita yang butuhkan itu 6 buah NO untuk di sini. Kita copy paste aja. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Nah, sekarang kita hubungkan semuanya ya, teman-teman. Nah, kita hubung-hubungkan. Hubungkan semuanya ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kita hubung-hubungkan. Ini hubungkan ke sini. Nah, ini sudah terhubung semua ya. Kita rapihkan. Nah, udah seperti ini.
Kita kan sudah menyesuaikan aktuatornya. Nah, kemudian untuk uh, relay itu, nah sekarang kita menentukan untuk pada bagian sini ya, NO-nya. Untuk penempatan relaynya itu dilihat dari gerakan yang terakhir. Gerakan terakhir yaitu S-min, maka yang menggerakkan S-min itu akan mengaktifkan S1. Nah, di sini S1. Lalu gerakan yang pertama R+. R+ ini di mana dia ada di R2. Nah, maka di sini diberi nama R2. Gerakan kedua T+, yaitu T2, maka kita beri di sini beri nama T2. Nah, S+ yaitu kita beri nama S2. Nah, kemudian gerakan keempat yaitu R-min. R-min yaitu karena R-min itu yaitu R1. Di sini kita beri nama R1. Nah, kemudian gerakan yang T5, yang kelima yaitu T-min. T-min itu T1. T1. Nah, kemudian karena sudah selesai, kita coba untuk simulasikan. Kita pilih simulation agar lebih lambat dan mudah diperhatikan. Kita ambil 1:10. Oke. Nah, agar kita bisa melihat 3 silinder secara lambat, lebih bisa dipahami. Sekarang kita gerakan yang pertama, sekarang kita klik tombol on. Nah, sebentar, di sini ada yang salah. Nah, maaf, di sini ada yang salah, yaitu bentar, saya R2, T2, S2, R1, T1. Sudah sama.
Saya amati dulu ini yang salah di mana ya? R1 benar. Senam ini sudah disambung. Ini on off. Kemudian di sini kan S1, S2, S2. S1. S1 benar. Apa yang salah ya? Star tombol on. Harusnya sih yang pertama. Solenoid, solenoid, kok benar? Gimana ya salah? Ini kan memori. Solenoid. Oh, ini nih. Nah, maaf salah. Jadi ada yang kurang di bagian sini nih. Harusnya ini kan ini memori, terus dipanggil di sini memori juga ada. Di sini kurang. Tadi saya kurang ada keterangan yang. Coba sekarang kita simulasikan. Karena di sini gerakannya itu R plus T plus S plus R min T min S min. Sekarang kita tekan pertama tekan tombol on R plus T plus S plus R min T min S min. Nah, ketika kita menekan tombol off, ketika masih melakukan pergerakan, nah ketika pada saat ini kita ulang lagi, ketika kita menekan tombol on, nah ini kan sedang melakukan pergerakan. Nah, ketika kita dengan tiba-tiba menekan tombol off, maka dia akan menyelesaikan terlebih dahulu satu kali putaran. Nah, atau satu kali siklus tersebut, melanjutkan satu kali siklus tersebut. Nah, seperti ini. Nah, selesai.
kemudian coba kita tekan tombol on lagi ketika kita tekan emergency. Nah, dia akan langsung berhenti gitu. Nah, seperti ini. Jadi bisa yuk kita ulang lagi, kita stop, kita ulang lagi. On, R plus, T plus, S plus, R min. Ketika kita off-kan, dia akan melanjutkan putaran satu kali siklus tersebut. Nah, seperti sama yang ada di ini ketika emergency request, ketika langsung berhenti. Nah, ketika saat teman-teman melakukan pergerakan, nah ketika langsung menekan tombol emergency, maka dia langsung berhenti. Seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan atau banyak kekeliruan. Terima kasih. Akhirul kalam billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita share screen. Stop share recording.